Shalom, selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Dimanapun kita berada, kita berjumpa lagi dalam ibadah online pada malam hari ini. Ibadah doa hari Rabu malam di rumah kita masing-masing. Marilah saat ini kita mempersiapkan hati dan pikiran kita, entah kita berdua atau dengan keluarga kita masing-masing di rumah. Kita akan menyanyikan lagu Haleluya Puji Tuhan, nyanyian pujian nomor 3. Kita akan nyanyikan dengan penuh sukacita bait yang pertama, kedua, dan bait yang keempat. Haleluya Puji Tuhan. Mari kita awali ibadah doa Rabu kita malam hari ini dengan menaikkan pujian bagi Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pujilah Tuhan atas kasih mulia, Yesus adanya mati bagi manusia. Haleluya, puji Tuhan, bangkitkanlah kami. Haleluya, puji Tuhan yang maha tinggi. Pujilah Tuhan, bait kedua. Pujilah Tuhan atas Roh Kudus yang mengantar jiwaku kepada Kristus. Haleluya, puji Tuhan, bangkitkanlah kami. Haleluya, puji Tuhan yang maha tinggi. Dengan semangat, bait yang 4. Bangkitkan kami, oh penuhi kalbu dengan kasih dan api kuasa Roh-Mu. Haleluya, puji Tuhan, bangkitkanlah kami. Haleluya, puji Tuhan yang maha tinggi. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan, bangkitkanlah kami. Haleluya, puji Tuhan yang maha tinggi. Amin. Mari kita datang sujud berdoa kepadanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu Tuhan, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Pada malam yang indah ini Tuhan, kami sekaliannya bersama keluarga kami masing-masing izinkan sujud di kaki-Mu, menyembah-Mu, mengaturkan sembah dan puji, hormat kami yang tertinggi bagi Raja di atas segala Raja, Tuhan kami Yesus Kristus. Oh Tuhan, segenap syukur kami naikkan puji nama Tuhan. Haleluya, kami bisa bersyukur jika kami sebagaimana kami ada saat ini. Dengan keterbatasan kami tidak ingin hanya menyerah pada situasi keadaan yang saat ini sedang melanda. Tetapi kami ingin melihat sebaliknya. Pasti Tuhan menyediakan harapan, bahkan di balik doa-doa kami, bahkan di balik doa orang yang benar, itu sangat besar kuasanya. Izinkan kami Tuhan, segenap umat-Mu, orang-orang percaya terkhusus jemaat-Mu di gereja Sitomoyo ini, kami satu hati menyembah-Mu, sujud di kaki-Mu, dan berdoa menaikkan doa-doa kami, karena kami yakin dan percaya doa orang yang benar besar kuasanya, bahkan Engkau juga berkenan mendengar dan mengabulkan seturut dengan kehendak Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal hingga akhir, termasuk firman Tuhan yang akan dibagikan, boleh tidak kembali sia-sia, tapi menjadi benih firman Tuhan yang tumbuh subur, menguatkan di setengah situasi apapun kami, menguatkan iman kami, menumbuhkan percaya kami, harapan kami, bahwa harapan kami di dalam-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, tidak pernah hilang. Inilah Tuhan doa kami yang jauh dari sempurna, namun ucapan syukur harapan kami, semuanya kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat yang mampu mengabulkan bahkan berkuasa atas segala doa-doa dan harapan kami.
kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat malam kami ucapkan sekali lagi pada jemaatnya Yesus Tuhan. Saat ini kita akan menaikkan doa-doa kita dengan penuh iman dan keyakinan. Dan sebelum kita berdoa, mari kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Yusak, yang akan menjadi makanan rohani, menguatkan iman kita, dan menumbuhkan semangat kita dan harapan kita. Nyanyian pujian nomor 289, Hai dengar suara Yesus, akan kita nyanyikan semua bait untuk mempersiapkan menerima firman Tuhan. Mari kita menjadi pembawa kabar baik. Hai dengar suara Yesus, ada tugas bagimu. Pagi telah menguning masa, siapa mau ke ladangku? Pahalanya sudah siap, panggilan bergumandang. Siapakah rela menjawab, utuslah hamba Sarah. Bait yang kedua. Jika tak dapat merantau dan mencari yang sesat, beritakanlah Injil Yesus pada orang yang dekat. Sokonglah sebanyak mungkin Injil yang dikabarkan. Apapun yang kau berikan, Tuhan sangat berkenan. Bait yang ketiga. Bila kau dipanggil Yesus karena mana yang sesat, jangan hanya kau menjawab, apa harus ku buat. Terimalah dengan gembira tugas yang diberikannya. Jawab tanpa bimbang ragu, utuslah hamba segera. Bapak Pendeta Yusak, kami persilahkan untuk memberikan firman Tuhan. Selamat sore, selamat petang, selamat malam, Bapak Ibu Saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam ibadah doa pada petang malam hari ini. Kiranya semua baik dan sehat. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita nanti kembali berdoa untuk kita saling mendoakan, mari jangan bosan-bosan untuk kita merenungkan terlebih dahulu firman Tuhan, supaya kita juga semakin diperkaya pengertian kita terhadap kehendak Tuhan, tentu melalui firman-Nya. Sebentar kita akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita berdoa bersama. Bapa Surgawi, Tuhan yang Maha Baik, Tuhan kami Yesus Kristus, kembali kami bersyukur Bapa karena pada petang malam ini beroleh kesempatan untuk kami kembali bersekutu bersatu hati di dalam doa melalui ibadah doa malam ini, walaupun kami berada di tempat yang berbeda. Tapi kami bersatu dalam hati untuk terus memuji Tuhan dan bersama-sama berdoa. Namun sebentar kami akan bersama merenungkan sebagian firman-Mu, kiranya Tuhan yang
memberkati supaya firman Tuhan petang ini sungguh-sungguh akan menjadi berkat bagi kami, sehingga setiap kami semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan yang harus kami kerjakan dalam hidup dan kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Karenanya, bersabdalah kepada kami ya Bapa, kami siap untuk menerima. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentu kita masih ingat bahwa tema yang kita gumuli di bulan Juli ini adalah tema yang berbicara tentang bagaimana kita menjadi pembawa kabar baik. Kita perlu tahu bahwa membawa kabar baik itu sebetulnya salah satu bentuk daripada menghormati Tuhan. Ya, saya mau katakan sekali lagi, membawa kabar baik itu adalah salah satu bentuk di mana kita bisa menghormati Tuhan. Bagian firman Allah yang akan kita renungkan pada malam ini akan kita baca terlebih dahulu. Mari kita membuka dalam kitab Mazmur 96. Mazmur 96. Saya ingin membaca untuk Bapak, Ibu, dan Saudara ya. Mazmur 96. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Rupanya kalau kita memperhatikan Mazmur ini, sebetulnya kita sedang diajari tentang bagaimana kita menghormati Tuhan. Coba mari kita akan memperhatikan apakah betul bahwa yang namanya membawa kabar baik itu salah satu bentuk nyata di mana kita menghormati Tuhan. Mazmur 96 ini berisi sebuah panggilan untuk orang-orang percaya, panggilan untuk menghormati Tuhan. Ada 3 hal yang bisa kita temukan. Yang pertama, coba perhatikan ayat 1 dan 2 dari Mazmur 96 ini. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Yang pertama kita bisa menemukan bahwa cara yang paling sederhana untuk memberikan penghormatan kepada Tuhan adalah dengan menyanyi, dengan memuji, dan dengan memuliakan namanya. Saya percaya Bapak, Ibu, dan Saudara semuanya sudah sering menyanyi, sering memuji, dan sering memuliakan Tuhan lewat nyanyian pujian dan nyanyian rohani. Nah, mari kita perhatikan bahwa ternyata ketika saudara, saya, siapapun orang-orang percaya ini suka menyanyi, suka memuji, dan suka memuliakan Tuhan, disadari atau tidak, saudara dan saya sebetulnya sedang menghormati Tuhan, sedang memberi penghormatan bagi Tuhan. Jadi saya mau sampaikan, jangan pernah menyepelekan
jangan pernah menganggap remeh yang namanya menyanyi, memuji, dan memuliakan Tuhan itu. Karena pemazmur menyampaikan bahwa ketika saudara saya itu senang menyanyi, memuji, dan memuliakan Tuhan, disadari atau tidak, saudara dan saya itu sebetulnya sedang memberikan penghormatan bagi Tuhan yang memang maha baik, yang layak menerima segala pujian. Bapak-Ibu Saudara, ini bukan soal apakah kita punya suara yang baik atau tidak. Apakah kita punya suara yang merdu atau tidak. Apakah kita itu bisa nyanyi atau tidak. Bukan soal itu. Ya. Tetapi ketika saudara dan saya entah menganggap suaranya tidak baik, tidak merdu, atau baik dan merdu, namun waktu saudara menyanyi, waktu saudara memuji, itu melakukannya dengan segenap hati untuk Tuhan, maka yang saudara sedang kerjakan, entah suara saudara baik atau tidak, tetapi hati saudara itu dengan sepenuhnya untuk Tuhan, sebetulnya nyanyian saudara mungkin orang lain bilang tidak merdu, orang lain mungkin tidak indah, tetapi menyenangkan Tuhan. Ingat, kalau toh kita memuji, kalau toh kita menyanyi, jangan lupa kita memuji dan menyanyi itu untuk Tuhan, bukan menyenangkan orang lain. Ya. Nah, ini yang saya perlu sampaikan. Jadi hal yang pertama, bagaimana kita bisa memberi penghormatan kepada Tuhan adalah ketika saudara dan saya seperti yang diajarkan pemazmur, yaitu kita menyanyi bagi Tuhan. Menyanyi, memuji, dan memuliakan Tuhan. Menyanyi bagi Tuhan selama kita hidup, kata pemazmur ya. Bermazmur bagi Allah selagi kita ada. Ada nyanyian yang boleh dikatakan sudah lama ya. Aku hendak bernyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Tuhan selagi aku ada. Jadi selagi kita ini hidup, selagi kita masih ada, mari kita menyanyi, kita memuji, memuliakan Tuhan, karena itu bentuk nyata bahwa kita sedang memberi penghormatan kepada Tuhan. Jadi sekali saya mau katakan, jangan pernah menyepelekan, menganggap remeh soal nyanyian. Menyanyi, memuji, memuliakan Tuhan. Karena saat itu saudara dan saya sedang memberi penghormatan kepada Tuhan. Kalau memang punya suara bagus, nyanyikanlah dengan suara yang bagus untuk Tuhan, bukan untuk orang yang mendengarkan. Orang mendengarkan itu dapat cipratan berkat gitu ya. Tapi nyanyian kita itu entah suaranya bagus atau tidak, tapi hatinya dengan sepenuh hati kita sedang menyenangkan Tuhan. Nah, itu adalah cara kita menghormati Tuhan menurut pemazmur. Lalu yang kedua, ya, kalau kita memperhatikan ayat 3-6, ya, pemazmur katakan, ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Yang kedua, bagaimana caranya kita menghormati Tuhan, memberi penghormatan bagi Tuhan? Pemazmur mengajarkan, yaitu dengan cara memberitakan kabar baik. Nah, ini seperti tadi ya, memberitakan kabar baik. Jadi ketika saudara dan saya memberitakan, mewartakan kabar baik, disadari atau tidak, saudara dan saya itu sedang memberi penghormatan kepada Tuhan. Sama seperti ketika saudara dan saya itu menyanyi, memuji, dan memuliakan Tuhan. Yang kedua, pemazmur mengajarkan memberitakan kabar baik. Ya, tadi pemazmur mengatakan, ceritakanlah kemuliaannya.
dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Jadi memberitakan kabar baik itu artinya memberitakan, mengabarkan keselamatan yang datangnya dari Tuhan, memberitakan, mengabarkan tentang kemuliaan Tuhan, memberitakan dan mengabarkan tentang perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa yang dikerjakan untuk saudara dan saya. Itu memberitakan kabar baik. Dan pemazmur mengajarkan itu adalah bentuk nyata daripada memberi penghormatan kepada Tuhan. Jadi salah satu bentuk penghormatan saudara dan saya bagi Tuhan adalah ketika saudara dan saya menceritakan kasih Tuhan, menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib kepada sesama kita. Bukankah kalau kita menceritakan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, perbuatan Tuhan, itu artinya kita sedang memberitakan kabar baik. Karena kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan, kasih Tuhan itu adalah kabar baik bagi manusia. Saudara bisa membayangkan bagaimana kalau Tuhan itu tidak mengasihi saudara. Kita bisa membayangkan bagaimana kalau Tuhan itu tidak baik kepada saudara dan saya. Bagaimana kalau Tuhan itu tidak setia kepada saudara dan saya. Faktanya sampai hari ini saudara, sekalipun saudara dan saya itu sering mengecewakan Tuhan, sering meninggalkan Tuhan, sering tidak setia kepada Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah tidak mengasihi saudara dan saya. Amin. Tuhan juga tidak pernah tidak menyatakan kebaikannya kepada kita. Amin. Bahkan Tuhan juga tidak pernah yang namanya berubah setia. Dia tetap setia walaupun saudara dan saya sering kali tidak setia kepadanya. Betul? Nah, ini yang namanya kabar baik. Ini yang harus kita wartakan, kita ceritakan kepada sesama kita. Ketika kita melakukan itu, disadari atau tidak, Bapak Ibu Saudara, pemazmur ajarkan kita sedang memberi penghormatan kepada Tuhan. Kita sudah menemukan dua hal ya. Bagaimana kita memberi penghormatan kepada Tuhan? Yang pertama, menyanyi, memuji dan memuliakan Tuhan. Apapun suara yang saya dan saudara miliki. Ya. Menyanyi bagi Tuhan. Yang kedua, memberitakan kabar baik tentang kasih Tuhan, tentang kebaikan Tuhan, tentang kesetiaan Tuhan kepada kita. Seperti yang pemazmur ajarkan. Jadi, itu dua perkara yang diajarkan Tuhan. Yang ketiga adalah mari kita perhatikan ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-13 ya. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Ada pernyataan, masuklah ke pelatarannya, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Ini artinya apa? Yang ketika pemazmur mengajari kita bagaimana kita memberi penghormatan kepada Tuhan, selain kita memuji Tuhan, menyanyi bagi Tuhan, yang kedua memberitakan kabar baik, yaitu tentang kasih Tuhan, tentang kebaikan Tuhan, tentang kesetiaan Tuhan yang tidak pernah berubah. Yang ketiga, pemazmur mengajari kita supaya kita beribadah kepada Tuhan. Jadi hal yang ketiga yang diajarkan pemazmur bagaimana kita menghormati Tuhan adalah beribadah kepada Tuhan. Ya. Mazmur ini mengajak saudara dan saya untuk masuk ke pelataran Tuhan. Tadi dikatakan ya, masuklah ke pelataran Tuhan. Jadi ini berbicara tentang ibadah kepada Tuhan. Masuk ke pelataran Tuhan, sujudlah kepadanya. Ini bicara tentang beribadah.
beribadah kepada Tuhan salah satu bentuk daripada sikap orang percaya ketika memberikan penghormatan kepada Tuhannya. Tentu kalau kita beribadah ya bukan sekedar ibadah, tapi harus melakukan ibadah itu dengan sebaik-baiknya. Nah, saya mau katakan begini saudara ya, ibadah ini dawuhe Tuhan, perintah Tuhan yang tidak bisa tidak harus saya saudara kerjakan. Karena itu salah satu bentuk daripada sikap menghormati Tuhan. Ada beberapa orang yang punya pemikiran begini. Ya, contoh misalnya di sini ya. Oh, saya kan sudah terlibat di rekaman, ya. Saya sudah terlibat di take ibadah. Artinya berarti saya sudah beribadah. Sehingga besok ketika jam ibadah, ya saya sudah ibadah waktu rekaman, saya bisa tidur. Apakah ibadah seperti itu yang dimaksudkan Tuhan? Pemazmur mengatakan, masuklah ke pelatarannya, sujudlah. Ya, itu ada sikap, ada tindakan, ada sikap. Bukan berarti sudah rekaman ibadah, sudah take ibadah, sudah dengar renungan yang disampaikan, terus besok ya giliran saya tidur di rumah, padahal teman-teman semua beribadah. Tentu bukan itu yang dimaksudkan Tuhan, karena tadi pemazmur mengatakan, masuklah ke pelataran Tuhan. Itu ada tindakan yang dikerjakan untuk datang kepada Tuhan. Sujudlah, itu ada sikap kerendahan hati. Nah, mungkin ini bisa menjadi pelajaran ya bagi saudara dan saya. Saudara yang mungkin selama ini terlibat rekaman, terlibat take, ya, mungkin bisa jadi saudara tanpa sadar punya pemahaman seperti tadi. Oh, aku sudah ngerekam kok. Aku sudah tahu nyanyiannya apa, yang tugas siapa, aku sudah mendengar khotbah kayak apa. Sehingga ya sudah ngerti semua, besok jam ibadah enak-enak tidur. Bukan itu yang dimaksudkan ibadah seperti yang diajarkan pemazmur. Beribadah kepada Tuhan adalah salah satu bentuk nyata kita menghormati Tuhan. Makanya pemazmur mengatakan, masuklah ke pelatarannya yang kudus. Berarti ada tindakan. Lalu sujudlah, ada sikap dengan kerendahan hati. Bagaimana saudara bisa bertindak ke pelataran Tuhan dan merendahkan diri kalau misalnya saudara punya pemahaman, aku kemarin wis ngerti khotbah waktu rekaman, saiki aku tidur. Ya tentu tidak cocok kalau seperti itu. Nah saudara, ini yang harus kita ingat bersama-sama. Ya, 3 hal yang diajarkan pemazmur untuk nanti kita hayati, bahkan kita perlu doakan bagaimana kita selama ini sebagai anak-anak Tuhan menghormati Tuhan. Pemazmur ajarkan yang pertama, menyanyilah bagi Tuhan. Tidak peduli suara saudara baik atau tidak, merdu atau tidak, sepanjang saudara dengan segenap hati nyanyi untuk Tuhan, Tuhan disenangkan. Jangan hanya menyenangkan manusia. Itu artinya saudara menghormati Tuhan. Makanya tadi saya katakan, jangan menyepelekan nyanyi untuk Tuhan. Ya. Yang kedua, bagaimana cara kita menghormati Tuhan? Pemazmur ajarkan, memberitakan kabar baik. Ceritakanlah perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa untuk kita, di mana Dia tetap baik walaupun kita sering tidak baik kepada Dia, di mana Dia tetap setia walaupun kita sering tidak setia, di mana Dia tetap mengasihi walaupun kasih kita sering kali berubah-ubah. Itu kabar baik yang harus kita ceritakan kepada sesama kita. Yang ketiga, beribadah kepada Tuhan. Artinya ada sebuah tindakan di mana kita datang kepada Tuhan, ada sikap hati di mana kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Walaupun kita sudah rekaman, sudah melayani, take, ngerekam, sudah tahu khotbahnya, sudah tahu nyanyiannya, bukan berarti saudara bisa menyepelekan ibadah. Karena pemazmur katakan tadi,
masuk ke pelatarannya. Ada tindakan untuk datang kepada Tuhan. Lalu ada sikap merendahkan diri. 3 hal inilah yang diajarkan pemazmur, bagaimana kita orang-orang percaya menghormati Tuhan. Saya meyakini ketika kita memberi penghormatan kepada Tuhan, ketika kita menghormati Tuhan, maka Tuhan disenangkan. Dia bisa mengerjakan hal yang luar biasa dalam kehidupan kita, karena kita kedapatan orang-orang yang menghormati Tuhan dengan cara memuji bagi Tuhan, memberitakan kabar baik tentang Tuhan, lalu beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan saya melalui firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang petang ini kembali kami renungkan, yang mengajari dan mengingatkan kami bagaimana kami memberi penghormatan yang benar untuk Tuhan. Kami boleh belajar dari pemazmur bahwa ketika kami menyanyi bagi Tuhan, ketika kami memberitakan kabar baik tentang Tuhan, bahkan ketika kami beribadah kepada Tuhan, itu adalah bentuk nyata kami menghormati Tuhan. Kami mohon Tuhan yang memberi kemampuan kepada kami jemaat Tuhan untuk bisa mengevaluasi hidup kami masing-masing dalam hal menghormati Tuhan, sehingga kami bisa mengerjakan seperti yang diajarkan pemazmur, walaupun masih dengan segala keterbatasan, tetapi tetap dengan hati yang sepenuhnya dan setulus-tulusnya. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan, dan mohon ampun kalau selama ini kami ternyata salah memahami dalam kami menghormati Tuhan. Biarlah mulai hari ini kami menjadi orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang memang memberi hormat yang benar kepada Tuhan melalui nyanyian pujian kami bagi Tuhan, melalui sikap kami ketika memberitakan kabar baik tentang Tuhan, terlebih ketika kami mau datang untuk beribadah dengan kerendahan hati kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah memberkati kami. Kami bersyukur dan berdoa dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, nanti kita akan berdoa, ya. Saudara-saudara bisa berdoa di rumah dan kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Coba mari kita ingat, saudara-saudara yang ada di KPW itu saling mendoakan, ya, saling mendoakan KPW satu dengan yang lainnya. Misalnya KPW yang ada di wilayah Sidomoyo, nah itu ya, berdoa untuk saudara-saudara kita yang bersekutunya di KPW yang ada di luar Sidomoyo. Nah, ingat coba mana KPW saja yang KPW yang ada di luar Sidomoyo. Coba lihat lalu doakan. Begitu juga sebaliknya, saudara-saudara yang ada di KPW di luar Sidomoyo, doakan saudara-saudara kita yang ada di KPW di Sidomoyo. Nah, 2 hal ini saya ingin kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Lalu yang kedua, saya ingin bagi tugas Bapak Ibu Saudara yang ada di KPW di wilayah Sidomoyo, mari berdoa untuk bangsa ini dan para pemimpin serta daerah kita. Sekali lagi, Bapak Ibu Saudara yang ada di KPW di wilayah Sidomoyo, berdoalah untuk bangsa ini, para pemimpin kita dan daerah kita. Kemudian Bapak Ibu Saudara yang ada di KPW di luar Sidomoyo, berdoalah untuk situasi kondisi di mana virus corona masih mewabah ini, supaya Tuhan terus berkarya menolong sehingga sungguh-sungguh situasi kondisi ini dipulihkan, sehingga kita bisa kembali normal seperti semula. Itu penting, mari kita berdoa bersama-sama soal itu. Oke, selamat berdoa, Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin. Jemaat dikasih Tuhan, tiba saatnya kita akan menaikkan doa-doa kita, menaikkan pergumulan pribadi kita, bahkan juga syafaat kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya bahwa Allah kita Maha Kuasa sanggup memenuhi bahkan mencukupi segala apa yang kita perlukan. Mari kita masuk dalam doa dengan sebuah lagu menyatakan iman kita, Allahku kan memenuhi keperluanku. Mari
iman keyakinan kita nyanyikan pujian ini. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi Dia. Ajaib segala perbuatannya, segala perkara ku tanggung dalam Dia, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Di dalam kekuatan kuasa-Nya. Di dalam kekuatan kuasa-Nya, Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Ajaib segala perbuatan. Ajaib segala perbuatannya, segala perkara ku tanggung jawab Dia, di dalam kekuatan kuasa-Nya, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Tiba saatnya kita berdoa. Mari kita berdoa sesuai dengan pokok-pokok doa yang sudah dibagikan. Selamat berdoa.